Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya. Saya adalah Munali yang bertugas di SMK Anurmania, tepatnya di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya melakukan presentasi pengimbasan guru belajar seri AKM ini melalui media YouTube karena kondisi COVID-19 yang semakin meningkat. Baik Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pengimbasan guru belajar seri AKM melalui 2 tahap. Yang pertama tahapnya adalah terkait dengan tata cara Bapak dan Ibu guru yang ingin belajar seri AKM. Yang kedua adalah refleksi dari guru belajar seri AKM. Baik, yang pertama, guru belajar seri AKM adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk memahami tujuan dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian, pola kegiatan dan tahapan kegiatan. Pola kegiatannya lebih fleksibel, bisa kapan saja dilakukan setelah kita bertugas di sekolah, dilakukan di malam hari, tergantung dari waktu yang luang. Yang kemudian lebih mudah, yang terkait waktu yang di atas. Yang ketiga adalah kolaboratif, kita dapat bekerja sama dengan guru-guru yang sudah melakukan pembelajaran seri AKM. Kemudian tahap kegiatannya ini BIMTEK. BIMTEK ini kita lakukan sampai selesai 100%. Kemudian setelah BIMTEK, selanjutnya adalah pengimbasan. Pengimbasan ini tujuannya adalah kita nanti akan mendapatkan sertifikat setara 32 jam dan piagam penghargaan. Kemudian waktu pelaksanaan BIMTEK itu di sini pendaftaran angkatan 1 sampai 11. Kebetulan saya adalah angkatan yang kedua. Kemudian pengimbasan semua angkatan dari 9 Januari sampai 27 Februari. Apa yang didapat dari BIMTEK KKN? Yang pertama itu adalah pengalaman belajar. Kita lebih tahu tentang AKM. Apa itu AKM? Kemudian kita lebih tahu memahami terkait asesmen nasional. Asesmen nasional nanti terdiri dari 3. Nanti kita lihat dari pengalaman belajar ini, nanti kita tahu tentang asesmen nasional. Apa saja itu asesmen nasional, kemudian sertifikat 32 jam dan piagam penghargaan. Bagaimana cara mengikuti BIMTEK KKM? Yang pertama adalah kita login di SIM PKB. Kemudian nanti kita input nomor UKG dan passwordnya. Kemudian pilih guru belajar seri AKM, kemudian pilih angkatan, ikuti kegiatan sampai 100%. Ya, di sini input nomor UKG dan password di sini. Kemudian setelah itu kita masuk di sini. Ya, nanti di sini ya ada portal layanan program GTK-nya, kita masuk ke guru belajar. Kita nanti klik di masuk. Kemudian setelah itu kita masuk ke asesmen kompetensi minimum. Di sini asesmen kompetensi minimum. Ini ada. Kemudian setelah itu, nah di sini BIMTEK di sini harus kita selesaikan sampai 100%. Ya, di sini saya termasuknya angkatan kedua sampai 100%. Setelah 100%, maka langkah yang kedua adalah melakukan pengimbasan. Pengimbasannya sampai 27 Februari. Kemudian apa itu AKM? Ya, ini refleksinya. AKM kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum atau dasar yang sangat diperlukan siswa.
terutama adalah literasi dan numerasi. Kemudian asesmen itu adalah penilaian kompetensi yang sangat diperlukan, terutama adalah literasi dan numerasi. Apa itu asesmen? Asesmen itu terbagi 3. Pertama adalah assessment for learning. Ini pendidik memberikan informasi dan umpan balik, feedback terkait KBM. Jadi di sini pendidik melakukan pembelajaran. Ya, nanti dari dalam melakukan pembelajaran di sini pendidik harus melakukan feedback. Apa tools yang digunakan? Toolsnya adalah PR ulang harian. Ya, setelah assessment for learning, maka kita masuk ke assessment as learning. As learning ini adalah kesadaran siswa untuk belajar, atau lebih dikenal dengan metakognisi siswa. Tools yang digunakan di sini ada assessment diri dan assessment teman sejawat. Kemudian assessment of learning di sini. Assessment of learning ini adalah penilaian setelah kegiatan KBM. Toolsnya adalah UTS, UAS. Ya, UNBK sudah tidak ada. Jadi UTS dan UAS. Ada yang terakhir yang sekarang adalah USP, Ujian Satuan Pendidikan. Kemudian jenis AKM, di sini ada AKM nasional dan AKM kelas. Ya, kalau AKM nasional ini dari pemerintah pusat, sedangkan AKM kelas ini kita dapat lakukan di kelas tersendiri setelah pemerintah melakukan pemetaan tentang asesmen nasional. Kemudian apa tuh asesmen nasional? Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan suatu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi hasil pemotretan dari pemerintah nanti akan dipetakan oleh pemerintah. Kemudian apa itu manfaat asesmen? Yang pertama tadi sudah sebagai potret. Ya, setelah melakukan potret, maka di sekolah melakukan umpan balik atau umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, nanti sekolah akan melakukan penyusunan program untuk melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran di sini nanti terkait dengan instrumen yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Kemudian kompetensi siswa kaitannya dengan asesmen nasional. Kompetensi siswa ini terbagi menjadi kecakapan abad 21 dan profil belajar Pancasila. Ya, dari kedua kompetensi ini maka mengukurnya melalui asesmen nasional, di mana asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan lingkungan belajar. Ini sebagai variabel penyebabnya ini dari sini. Penyebabnya adalah dari kompetensi AKM, survei karakter, dan lingkungan belajar. Kemudian kecakapan abad 21 di sini kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi yang sangat digunakan pada saat kondisi pandemi, dan kecakapan itu untuk berkontribusi pada masyarakat. Jadi nanti setelah siswa sudah selesai menyelesaikan pendidikan, maka dapat berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan profil belajar Pancasila di sini terdiri dari kebinekaan, gotong royong, ada di sini ada kreatif, berpikir kritis juga, di sini ada level kognitif dan level non kognitif. Kemudian AKM itu lingkupannya nanti respondennya bisa dapat murid, guru, dan kepala sekolah. Instrumennya di sini adalah AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian asesmen kompetensi minimum tadi sudah dibicarakan, literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar. Di sini ada karakter-karakter masing-masing, bisa dapat dibaca Bapak dan Ibu guru. Kemudian komponennya sama seperti tadi,
Ya, di sini komponen AKM, proses kognitifnya ada, konteksnya di sini ada, konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Sama untuk numerasi juga. Kemudian bentuk soalnya juga seperti ini. Kemudian mengapa itu AKM, asesmen nasional itu sangat penting? Di sini bagi guru, siswa, guru, dan kepala sekolah, dan juga pemerintah sebagai potret nantinya. Kemudian komponen butir soal AKM ini, di sini harus ada stimulusnya. Stimulusnya ini dapat berupa teks informasi, teks sastra, grafik, tabel, gambar infografis. Kemudian ada kontennya. Kontennya di sini untuk numerasi ada bilangan, aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian. Sedangkan membaca ada teks informasi, teks sastra. Kemudian proses kognitifnya di sini ada dari mulai pemahaman, yaitu C2, C3, dan di hotnya penalaran. Kemudian konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian hasil laporan literasi membaca di sini terdiri dari 4. Sini perlu ada intervensi khusus. Kemudian ada dasar, ada cakap, ada mahir. Sama dengan numerasi juga. Kemudian kisi-kisinya seperti ini, Bapak dan Ibu guru. Kemudian contoh butir soal AKM bisa dilihat dari halaman di sini nanti. Ya, nanti bisa saya ambil contohnya di sini. Ya, di sini dari Pusmenjar Kemendikbud. Ya, di sini khusus saya untuk numerasi ya, numerasi. Di sini level kognitifnya C2. Kemudian ini level kognitifnya C2 juga. Ini aplikasi C3. Nah, di sini yang hotnya nih, yang penalaran. Di sini scientific. Kemudian ini juga hotnya. Ya, demikianlah Bapak dan Ibu guru di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti terkait dengan guru belajar seri AKM. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.